Kisah Batu Golok, Nusa Tenggara Barat. Di daerah Padamara, Nusa Tenggara Barat, tidak jauh dari Sungai Sawing, tinggallah Ama Lembaing dan istrinya Ina Lembaing. Mereka adalah keluarga miskin dengan 2 orang anak. Mereka bekerja sebagai buruh tani. Setiap hari, mereka berkeliling dari desa ke desa untuk menumbuk padi milik orang lain. Setiap kali Ina Lembain menumbuk padi, kedua anaknya selalu ikut dengannya. Pada suatu ketika, Ina Lembain sedang sibuk menumbuk padi. Di dekatnya ada sebuah batu ceper, dan si anak kemudian didudukkan di atas batu ceper tersebut. Dan terjadi keajaiban. Pada saat Ina Lembain menumbuk, batu ceper itu terangkat ke atas. Merasa ada sesuatu yang aneh, si anak yang sulung menyeru ibunya. "Bu, Ibu, batu ini bergerak ke atas." Kedua anak tersebut berseru kepada ibunya, sementara ibu tidak sedikit pun berusaha menoleh kepada anaknya. "Bersabarlah anakku, tunggu sebentar. Lihat, masih banyak padi yang harus ibu tumbuk." Ina Lembain menjawab dengan tetap meneruskan pekerjaan menumbuk padi. "Ibu, batu bergerak lagi dan kami semakin tinggi," si anak kembali berteriak. Tapi seperti tadi, si ibu tetap bekerja dan tidak menoleh ke arah kedua anaknya. Si anak kembali berteriak seiring dengan terus meningginya mereka dari permukaan tanah. Entah sampai berapa kali percakapan tersebut terjadi terus-menerus dan berulang. Tetapi tetap saja si ibu tidak mengacuhkan teriakan kedua anaknya. Singkat cerita, batu ceper itu terangkat makin tinggi melebihi pohon kelapa. Kedua anak tersebut terus berteriak ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Tetapi Ina Lembain tetap larut dalam kesibukannya menumbuk dan menampi beras. Sampai teriakan kedua anak itu semakin menjauh dan semakin terdengar samar-samar. Sampai akhirnya suara mereka sama sekali tidak terdengar lagi. Batu ceper atau batu golok itu semakin tinggi hingga menjangkau awan. Dan setelah agak lama, barulah Ina Lembain tersadar. Ternyata kedua anaknya telah tiada terbawa batu golok naik ke langit. "Anak-anakku, di mana kalian?" Ina Lembain berteriak keras dan berusaha mencari kedua anaknya yang sudah tidak nampak lagi di depan mata. "Anak-anakku, jangan pergi, kembalilah kemari." Si ibu kembali berteriak memanggil kedua anaknya. "Tuhan, kembalikan anak-anakku. Ampuni aku yang tidak mempedulikan teriakan mereka. Tuhan, tolonglah, kembalikan anak-anakku." Ina Lembain menangis terseduh-seduh sambil memohon pertolongan Sang Maha Kuasa. Jeritan ibu yang kehilangan anaknya itu begitu memilukan. Ina Lembain terus berdoa demi keselamatan anaknya. Akhirnya
Doa itu pun terkabul. Ia menerima sabuk ajaib yang dapat membelah batu golok. Sekali kibas, batu itu terbelah menjadi 3 bagian. Batu pertama jatuh dan menghujam bumi hingga menimbulkan getaran yang hebat. Tempat tersebut kemudian diberi nama Desa Gembong. Ketika batu kedua jatuh, ada orang yang menyaksikan jatuhnya batu tersebut. Tempat tersebut diberi nama Dasan Batu. Dan batu ketiga jatuh ke bumi menimbulkan suara gemuruh yang menakutkan, sehingga tempat tersebut diberi nama Montong Teker. Kedua anak Inak Lembain tiba-tiba berubah menjadi 2 ekor burung. Si kakak berubah menjadi burung kebo, sedangkan adiknya menjelma menjadi burung keli. Namun kedua burung tersebut tidak mampu mengerami telurnya karena mereka berasal dari jenis manusia. Pesan moral dari cerita ini: bekerja keras mencari kehidupan untuk anak-anak adalah pekerjaan mulia. Tetapi bekerja keras akan menjadi sia-sia manakala orang tua lalai menjaga anak-anak.